Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan problematika Undang-Undang ITE dalam perspektif siasah dusturiah. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Abdul Mujib, Dwi Nuriska Sitariangguni, Helmi Irfan Effendi, dan Salman Salasi. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama kali di Indonesia dalam bidang teknologi informasi dan elektronik. Undang-Undang ITE mulai dirancang sejak tahun 2003. Sedangkan Undang-Undang ITE terbit pada tanggal 5 September 2005, secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada DPR melalui surat nomor R/70-Pres/9/2005 dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum. Selain pasal-pasal pidana, undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau e-commerce. Awalnya, UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Maka, semenjak 25 November itu, UU nomor 19 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan pemerintahan pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dalam problematika UU ITE terdapat gambaran yang pertama yaitu kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, pada saat setelah disahkannya, UU juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan masyarakat. Perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mendapat perlindungan sebagaimana semestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal tersebut diatur dalam bab tentang perbuatan yang dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan hanya memuat ketentuan tentang kewajiban, maka UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini cenderung bersifat mengekang kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang. Sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-hak yang dapat dipilih oleh pengguna dalam memanfaatkan media internet untuk komunikasi dengan orang lain. Pengaturan mengenai larangan dalam pasal 27 ayat 3 tersebut juga memuat ketentuan yang masih multitafsir, bahkan cenderung subjektif, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan dengan tidak adanya suatu pengertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat unsur menghina dan menyebarkan nama baik seseorang. Jadi, sangat bersifat subjektif. Selain itu, tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat. Sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan pendapat, ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain seperti hak berkumpul dan berserikat. Yang kedua yaitu penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui internet di Indonesia. Yang termasuk dalam hate speech yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam pasal sebagai berikut. Adapun pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan. Penyebar kebencian di jejaring sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta penyebaran berita hoaks. Dalam kasus di atas, pelaku kejahatan bisa dijerat maksimal 6 tahun penjara
dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Secara substansial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur dua hal pokok, yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik, hal ini sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, pengguna email sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat dan dapat melintasi wilayah. Dalam perspektif siasah dusturiah, UU ITE masih terdapat kekurangan yang dapat mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi jelmaan dari hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, UU ini belum sepenuhnya menjamin kemaslahatan untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat beberapa kemusfadatan. Di sisi lain, negara boleh saja melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dengan cara melalui hukum, yaitu undang-undang. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.